Kemudian kita menunggu seperti apa rilis kebijakan moneter Bank Indonesia di pertengahan pekan ini. Ekspektasi dari Anda seperti apa? Ya, kalau bulan ini kami sebenarnya masih melihat ada peluang satu kali lagi penurunan suku bunga tahun ini ya. Tapi kalau untuk bulan ini mungkin, belum ya, karena kita lihat, semenjak hasil pemilu Amerika keluar, volatilitas di pasar keuangan itu agak meningkat ya. Jadi kita lihat nilai tukar rupiah juga agak terdepresiasi, sehingga kami mungkin untuk bulan ini, masih memperkirakan BI akan stay dulu ya, mempertahankan suku bunganya di level sekarang. Baik, tadi Ibu sampaikan masih ada satu kali lagi ruang pemangkasan suku bunga Bank Indonesia di akhir tahun 2024 ini. Apakah ini artinya besarannya mungkin bisa dinaikkan? Besaran mungkin, karena begini ya, sebenarnya memang arah dari kebijakan bank sentral seluruh dunia ya termasuk Federal Reserve itu harusnya sudah mulai easing ya, sudah mulai ada penurunan. Tapi kalau kita lihat, ruang penurunan sekarang ini agak terbatas karena kita lihat volatilitas di pasar keuangan itu relatif meningkat. Jadi saya sih melihat mungkin 25 basis point masih bisa, tapi di akhir tahun dan ini kita Bank Indonesia dan para analis tentunya pasti akan menunggu keputusan Federal Reserve dulu. Kemungkinan akan masih akan menurunkan suku bunga pada FOMC-nya di bulan Desember dan nanti di bulan Desember itu Federal Reserve akan mengemukakan atau biasanya akan sharing guidance mereka ya terkait arah inflasi, arah pasar tenaga kerja dan juga arah prospek seberapa cepat mereka bisa menurunkan suku bunga. Baik, pekan lalu ketika rilis inflasi Amerika Serikat, kita juga mendengar yang disampaikan oleh Chairman The Fed Jerome Powell untuk mungkin tidak akan seagresif sebelumnya untuk pemangkasan suku bunga di akhir 2024 ini. Apakah menurut Ibu mungkin masih akan ada pemangkasan lagi di FOMC meeting Desember nanti dan berapa besarannya? Apakah mungkin hingga 50 basis point? Ya, kita juga melihat sepertinya kecenderungan dari Federal Reserve sendiri dia mulai mengurangi apa namanya pace dari penurunan suku bunga ya. Awal dari siklus dari penurunan suku bunga di bulan September kan Federal Reserve itu menurunkan suku bunga sebesar 50 basis point. Tapi kemudian bulan ini ya, bulan lalu ya itu penurunan suku bunga itu hanya sebesar 25 basis point dan berbagai indikator ekonomi Amerika ini masih relatif mix. Angka inflasi itu kalau dari tren jangka panjangnya itu masih menuju penurunan, tapi ada uptick sedikit di akhir periode dan juga pasar tenaga kerjanya ini masih relatif kuat. Kemudian yang jadi concern dari Federal Reserve tentunya adalah arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru ya di bawah Donald Trump. Karena kalau kita lihat berbagai kebijakannya ini cenderung populis atau nasionalis gitu ya. Artinya fiskalnya ini akan ekspansif ya. Kalau fiskal ekspansif biasanya bisa ada menimbulkan tekanan juga kepada inflasi. Sehingga kita lihat Federal Reserve ini sekarang berhati-hati banget gitu ya dalam melihat arah perkembangan, mengakses outlook dari kebijakan ekonomi ke depan dan baru mereka akan mempertimbangkan seberapa besar bisa menurunkan suku bunga. Pertama mungkin terkait dengan urgensi untuk pemerintah ini bisa menjaga kestabilan nilai tukar kita yang sudah hampir menyentuh 16.000 ini. Apalagi kalau kita melihat situasi geopolitik dan juga disampaikan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, ada kemungkinan akan peningkatan tarif lagi untuk China di tahun depan hingga 60%. Apakah menurut Ibu ini akan berdampak terhadap perubahan pemetaan perdagangan global yang akan memberikan tekanan juga pada inflasi dan juga akan memberikan dampak pada nilai tukar kita? Iya, jadi memang kita masih melihat ada resiko ya secara global karena ya apa we have to admit gitu ya Donald Trump sangat terkenal dengan kebijakan perang dagangnya dan saat pemilu berjalan pun sudah ada jargon-jargon yang disampaikan bahwa dia akan mengenakan tarif ke China sebesar 60%, ke negara-negara mitra dagang lainnya pun mungkin juga tidak akan lolos ya juga akan kena tarif gitu. Artinya resiko perang dagang ini masih cukup besar dan ini akan berpengaruh pada volatilitas pasar keuangan dan juga in the end akan dapat mempengaruhi volume perdagangan global dan juga berimbas pada perekonomian sebenarnya. Jadi memang saat ini memang pilihan yang sulit ya karena sebenarnya pemerintah bank sentral di seluruh dunia ini sedang bersiap untuk menurunkan suku bunga
untuk mendorong pemulihan ekonomi, tapi kemudian ada resiko ini gitu ya. Kalau untuk pemerintah ya dan Bank Indonesia ya, saya pikir memang ada urgensi untuk menurunkan suku bunga dengan kondisi perekonomian yang saat ini terjadi gitu ya. Tapi kalau kita lihat stabilitas ini tetap menjadi poin yang penting. Kenapa? Karena baik inflasi maupun nilai tukar rupiah itu dampaknya cukup besar terhadap perekonomian. Kita tahu ekonomi Indonesia ini masih sangat tergantung pada impor ya, highly dependent on import. Jadi kalau ada pelemahan nilai tukar rupiah yang terlalu besar, itu tentunya in the end juga akan berimbas pada perlambatan ekonomi karena tingkat impornya pasti akan turun gitu ya. Jadi menurut saya stabilitas ini tetap perlu dijaga, tetap perlu menjadi hal yang utama. Tapi pemerintah dan Bank Indonesia bisa mensupport pertumbuhan ekonomi melalui cara lain ya. Kita tahu Bank Indonesia ini memiliki instrumen kebijakan makroprudensial. Nah ini bisa diterapkan lebih lanjut, dilihat sektor-sektor yang bisa ditopang gitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak menggunakan suku bunga gitu ya. Dan juga baik dari sisi pemerintah, dukungan terhadap perekonomian juga tentunya banyak gitu ya. Kita tahu kebijakan-kebijakan yang sudah beberapa diumumkan oleh Presiden Prabowo itu cukup ekspansif gitu ya. Jadi dari segi fiskal, meskipun moneternya ini nggak bisa punya ruang yang luas gitu ya, tapi dari segi fiskal ekspansi masih dimungkinkan dan itu bisa berdampak positif gitu ya ke perekonomian. Jadi masih ada beberapa opsi kebijakan ya yang bisa menopang ekonomi Indonesia meskipun gitu ya resiko secara global ini meningkat gitu.